Tapi nabi-nabi dahulu itu sudah dihabiskan doanya dalam dunia untuk umatnya, untuk keluarganya, untuk pribadinya. Jadi di padang mahsyar kada punya doa lagi. Wa inni ikhtaba'tu, dan aku jar Nabi menyimpan doa itu. Doa mustajab itu kusimpan. Syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di akhirat. Menjelaskan tentang aturan tata cara kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, supaya salawat yang kita baca itu mendapat nilai yang tak terhingga. Kan Rasulullah ada bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa a'zamu syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam الشفاعة في جميع الخلق لإراحتهم من الموقف، فإنه مخصوص بها بالإجماع. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. الثالثة في من استحق النار فلا يدخلها. الرابعة بإخراج من دخل النار من المؤمنين حتى لا يبقى فيها منهم أحد. الخامسة في زيادة الدرجة لأقوام في الجنة. السادسة لجماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز عنهم بتقصيرهم بالطاعة. وزاد بعضهم شفاعة سابعة في الموقف تخفيفا عمن يحاسب، وثامنة بتخفيف العذاب عمن هو خالد بالنار كأبي طالب وجاء لأبي لهب، في التخفيف عنه كل اثنين لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة. وشفاعة تاسعة في أبطال المشركين أن لا يعذبوا ذكره بعضهم. وشفاعة عاشرة في أهل بيته عليه السلام أن لا يدخل أحد منهم النار فأعطاه الله ذلك. وشفاعة هادية عشرة في ثقل موازن أقوام. وشفاعة ثانية عشرة في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، قال بعضهم وهم أصحاب الأعراب. وشفاعة ثالثة عشرة في التخفيف من عذاب القبر لحديث مروره عليه السلام القبرين، وهذه الشفاعة برزخية إلى آخره. Makna daripada kalamul allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa a'zamu syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam الشفاعة في جميع الخلق لإراحتهم من الموقف، فإنه مخصوص بها بالإجماع. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. الثالثة في من استحق النار فلا يدخلها. الرابعة بإخراج من دخل النار من المؤمنين حتى لا يبقى فيها منهم أحد. الخامسة في زيادة الدرجة لأقوام في الجنة. السادسة لجماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز عنهم بتقصيرهم بالطاعة. وزاد بعضهم شفاعة سابعة في الموقف تخفيفا عمن يحاسب، وثامنة بتخفيف العذاب عمن هو خالد بالنار كأبي طالب وجاء لأبي لهب، في التخفيف عنه كل اثنين لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة. وشفاعة تاسعة في أبطال المشركين أن لا يعذبوا ذكره بعضهم. وشفاعة عاشرة في أهل بيته عليه السلام أن لا يدخل أحد منهم النار فأعطاه الله ذلك. وشفاعة هادية عشرة في ثقل موازن أقوام. وشفاعة ثانية عشرة في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، قال بعضهم وهم أصحاب الأعراب.
وشفاعة ثالثة عشرة في التخفيف من عذاب القبر لحديث مروره عليه السلام القبرين وهذه الشفاعة برزخية إلى آخره. Makna daripada kalamul allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Rasulullah, bantuan Rasulullah. Syafaat pertama adalah syafaat yang paling besar dan khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang beliau berikan untuk meringankan penderitaan seluruh makhluk di mahsyar. Di padang mahsyar seluruh makhluk berkumpul, dan semua makhluk yang berkumpul itu mengalami huru-hara mahsyar yang sangat dahsyat dan tidak tahu kapan penyelesaiannya ini berakhir. Sehingga di dalam hadis disebutkan bahwa manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dimohon oleh anak cucunya untuk bertanya kepada Allah, untuk minta pertolongan kepada Allah menghadapi suasana huru-hara padang mahsyar. Nabi Adam pun di situ berkata bahwa Nabi Adam tidak patut memberikan pertolongan. Nabi Adam merasa dirinya pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi. Jadi ujar Nabi Adam, orang yang seperti aku yang pernah membuat marah Allah tidak patut di sini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba datang kepada Nabi Nuh, karena dia awal rasul yang diutus ke muka bumi. Manusia datang lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian berkata, aku tidak patut meminta kepada Allah, aku tidak patut menolong kalian, karena aku pun juga berbuat dosa kepada Allah. Dosa yang kuperbuat adalah, kata Nabi Nuh, mendoakan seluruh orang kafir agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dikabulkan Allah. Banjir besar yang diminta Nabi Nuh menghabiskan seluruh manusia yang tidak beriman. Dan itu ujar Nabi Nuh, satu perbuatan yang tidak pantas aku lakukan. Coba datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi manusia kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun demikian. Ujar Ibrahim, aku pernah juga berbuat dosa. Aku pernah berdusta 3 kali sepanjang hidupku. Jadi aku tidak patut memberikan bantuan kepada kalian, sedangkan aku sendiri ada punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdusta sebanyak 3 kali. Padahal itu menurut sebenarnya bukan dusta, cuma Nabi Ibrahim merasa itu adalah dusta di dalam dunia. Kemudian ujar Ibrahim, datanglah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah di dalam dunia. Datang lagi kepada Nabi Musa. Musa pun kada bisa memberi syafaat, karena ujar Musa, aku pun pernah berbuat dosa yang Allah marah kepadaku. Dosa yang kuperbuat itu adalah, ujar Musa, membunuh orang tanpa sengaja, membunuh orang tanpa dosa. Nabi Musa menampar orang, pernah mati orangnya. Jadi sini merasa itu satu dosa dan kada patut di padang mahsyar memberikan syafaat kepada manusia. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun demikian. Akhirnya Nabi Isa menyuruh manusia datang kepada Nabi akhir, Nabi yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syafaat yang diberikan Rasul di padang mahsyar itu adalah syafaat khusus yang hanya bisa diberikan oleh beliau. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat untuk meringankan penderitaan-penderitaan manusia yang ada di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'wah qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ujar Nabi kita, tiap-tiap nabi itu ada mempunyai doa yang mustajab.
Nabi manapun itu ada doa yang mustajab, kalau dia minta kepada Allah diberi Allah. Tapi nabi-nabi dahulu itu sudah dihabiskan doanya dalam dunia untuk umatnya, untuk keluarganya, untuk pribadinya. Jadi di padang mahsyar ada punya doa lagi. Wa inni ikhtaba'tu, dan aku jar Nabi menyimpan doa itu. Doa mustajab itu kusimpan. Syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di akhirat. Nah makanya Nabi kita dalam dunia, Nabi kita disakiti, Nabi kita kadang mendoakan mereka celaka. Padahal jangan beliau minta doa supaya dicelakakan itu orang yang menyakiti beliau, celaka. Tapi Nabi simpan doa itu. Nah, keluarga beliau disakiti, cucu-cucu beliau dibunuh, padahal beliau tahu. Tapi beliau sengaja tidak menggunakan doa mustajab itu untuk disimpan nanti di akhirat. Nah jadi artinya Rasulullah ini satu-satunya Nabi yang mengorbankan dirinya, yang mengorbankan keluarganya, yang mengorbankan anak cucunya di dalam dunia demi umatnya karena di akhirat itu. Nah, ini ikhtaba'tu, dan aku menyimpan dakwati doaku itu li ummati, bagi umatku. Syafa'atan li ummati, syafaat bagi umatku. Macam Sayyidina Hasan diracuni oleh orang Islam, Sayyidina Husain dibunuh, dipanggal kepalanya. Padahal Nabi kita sudah beritahu oleh Jibril, nanti waktu Nabi kita masuk Sayyidina Husain, datang Jibril, wahai Muhammad, ini nanti cucumu akan dibunuh oleh umatmu. Nanti kita kada berdoa kepada Allah agar jangan dibunuh. Doa mustajab beliau itu ada, cuma beliau simpan nanti di akhirat untuk seluruh umatnya. Kemudian syafaat yang kedua untuk memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Orang ini mestinya dihisab dahulu. Tapi karena orang ini dapat syafaat Rasulullah, tanpa hisab dia masuk surga. Ada sebagian manusia yang dapat syafaat itu. Syafaat ketiga diberikan kepada orang-orang yang memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Orang ini dihisab sudah. Hisab-hisab, kalah amal kebaikan, menang amal buruk, masuk neraka. Begitu hendak masuk neraka, dia ditolong oleh Rasulullah, diberi syafaat oleh Nabi kita, kada jadi masuk neraka. Padahal menurut hitungannya sudah kalah ini kebaikannya, tapi karena syafaat Nabi masuk surga. Ada juga sekelompok orang yang dapat syafaat itu. Syafaat keempat untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa di dalamnya. Ini orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka bisa dikeluarkan dari neraka karena syafaat daripada Rasulullah. Kita jangan hendak dapat syafaat nang ini, kita syafaat nang pertama tadi nang hendak, atau paling kada nang kedua itu. Syafaat yang kedua apa tadi? Memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Itu yang kita kehendaki, yang kita minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah. Syafaat yang ketiga diberikan kepada orang-orang yang akan memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Nah, namun yang keempat ini sudah ke neraka. Syafaat keempat untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di dalamnya. Mungkin dengan 1 tahun dalam neraka sudah, dengan 2 tahun hanya dapat syafaat dari Rasulullah, mereka bisa ditarik keluar. Syafaat ke-6 untuk memohonkan ampunan dari Allah bagi orang-orang Islam yang saleh atas kelalaian mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mereka itu kalau berbuat dosa dapat syafaat Rasulullah agar dihapuskan dosanya.
Beberapa ulama menambahkan syafaat-syafaat berikut. Syafaat yang ketujuh untuk meringankan penderitaan orang-orang yang dihisab di mauqif, di padang mahsyar. Syafaat yang kedelapan untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang kekal di neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis masyhur, yaitu keringanan yang diberikan Allah kepada Abu Lahab setiap hari Senin karena merasa bahagia mendengar berita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan hukuman karena syafaat daripada Rasulullah. Kenapa dapat syafaat? Karena beliau gembira waktu lahirnya Rasulullah. Syafaat yang ke-9, syafaat yang diberikan kepada anak-anak kaum musyrikin agar mereka tidak disiksa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama. Syafaat ke-10 untuk ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak seorang pun di antara mereka masuk neraka. Itu pun dikabulkan oleh Allah. Syafaat ke-11 untuk memberatkan timbangan kebaikan beberapa kaum. Syafaat ke-12 untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya seimbang dengan keburukannya, agar mereka dapat masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah Ashabul A'rab. Ashabul A'rab ini orang-orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh, ditimbang sama amal baik amal buruk. Sudah sama, lalu ditempatkan di A'rab. Lalu orang itu disebut Ashabul A'rab. Nah, jadi mereka ke surga kada, ke neraka kada. Akhirnya mereka masuk surga karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat ke-13 yang diberikan untuk meringankan siksa kubur. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meringankan siksa dua penghuni kubur. Rasulullah berjalan di Madinah melewati dua kubur. Beliau berkata dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau bahwa yang di dalam dua kubur itu sedang disiksa? Satu disiksa karena suka anjur atar, yang satunya disiksa karena pembarang bakami." Pembarang bakami itu artinya apa? Bakami di sembarang tempat termasuk, atau bakami bebasuh kada berasi. Nah, pokoknya orangnya pembarang bakami, mereka disiksa di kubur. Lalu Nabi kita mengambil pelapah kurma, sidin belah dua, sidin andak ke kubur satu-satu. Diringankan ujar Nabi orang ini azabnya karena daun kurma yang basah itu memintakan ampun kepada yang di dalam kubur itu. Nah, ini adalah syafaat barzakhiyah namanya. Syafaat untuk penghuni barzakh. Nah, jadi syafaat-syafaat yang macam-macam tadi, kalau ada ketentuan kita dapat syafaat nang mana. Apabila dapat syafaat nang nomor 1, dapat syafaat nang nomor 2, dapat syafaat nang nomor 3. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, memberikan kepada kita arahan untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan syafaat beliau di akhirat kaina. Artinya ada amaliyah-amaliyah, ada perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan yang ujar Nabi, siapa melakukannya dapat syafaatku nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsi." Rawahul Bukhari. Paling beruntung manusia dengan syafaatku di akhirat kaina orang yang mengata la ilaha illallah tapi ikhlas dari dirinya. Nah, jadi artinya orang yang beramal la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ada harapan dapat syafaat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sehari terserah, makin banyak harapan dapat syafaat Rasulullah. Orang yang membaca 500 sehari dengan orang yang 1000 sehari tentu lain harapan dapat syafaatnya Rasulullah. La ilaha illallah. Lalu ujar Nabi lagi, man zara qabri wajabat lahu syafaati, akhrajahu Daraqutni. Barang siapa yang ziarah kuburku pasti dapat syafaatku. Barang siapa ziarah ke kuburku pasti dapat syafaatku. Ziarah ke kubur Nabi kita laksanakan juga yang ada kemampuannya untuk memperbanyak kesempatan dapat syafaat. Memasang jabak, nah di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ziarah ke kubur Rasulullah, wajabat lahu syafaati, wajib syafaatku. Yang ketiga ada lagi hadis beliau mengatakan, man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu fihi, rawahu Abu Nuaim. Ujar Nabi, barang siapa menunaikan hajat saudaranya, aku nanti berdiri di samping timbangan amalnya. Jika timbangan amalnya itu kalah kebaikannya, maka aku berikan syafaat padanya. Nah, jadi kita menolong, kita menunaikan satu hajat daripada orang Islam, itu pun satu tempat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada hadis beliau lagi, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 perkara, 4 orang yang aku bagi mereka itu memberikan syafaat. 1, kata Rasulullah, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan zuriatku, orang yang menghormati zuriatku. Yang kedua, wal qadi lahum hawaijahum, orang yang menunaikan hajat-hajat zuriatku. Yang ketiga, wasa'i lahum bi umurihim indama turru ilaih, orang-orang yang mengusahakan mereka di waktu mereka dalam keadaan sengsara. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih, orang yang cinta kepada zuriatku dengan hati dan lisannya, rawahu Dailami. Nah, itu beberapa tempat juga untuk meraih syafaat Rasulullah. Ada lagi hadis beliau mengatakan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha, akhrajahu Ahmad. Siapa yang kuasa, ujar Nabi, mati di Madinah, hendaklah dia mati di Madinah. Jakanya kau mati di Madinah, karena aku akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mati di Madinah itu. Kena garing-garing sudah umur 70, sedang ke Madinah tuh lah, berpatak di situ. Yang keenam, man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengata ketika orang azan, maksudnya selesai azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, dapat syafaat dia di hari kiamat. Kawah semua itu kita menggawi, paling mati di Madinah, di sini belum tentu lagi. Hadis Nabi lagi mengatakan, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'atuhu alaihi yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang berjasa, siapa-siapa yang berjasa kepada ahli baitku, nanti di akhirat aku yang akan membalas jasanya itu.
Rawahu Ibnu Asakir. Selain yang telah disebutkan di atas, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak syafaat lain lagi. Sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis, di antaranya adalah syafaat yang dijanjikan akan diperoleh oleh orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan Nasa'i disebutkan, "Paman sa'ala lil wasilah halat alaihi syafa'ah." Barang siapa memintakan wasilah bagiku, maka ia akan memperoleh syafaat. Orang yang mengata, Allahumma ati Sayyidina Muhammadanil wasilah. Ya Allah, datangkan atas penghulu kami wasilah. Siapa yang mengata demikian, dia akan dapat syafaatku, kata Rasulullah. Mau kita berdoa imbah azan tuh, buat sudah nih tuh. Kita berdoa imbah orang azan tuh, termasuk sudah memintakan wasilah kepada Rasulullah Ta'ala. Barang siapa memintakan al-wasilah bagiku, maka ia akan memperoleh syafaat. Dalam riwayat lain disebutkan, man shalla ala Muhammadin, siapa bersalawat atas Muhammad, wa qala, dan dia berkata, Allahumma anzilhul maq'adal muqarrab minka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa bersalawat kepada Muhammad dan berkata, ya Allah, berikan beliau kedudukan yang dekat denganmu di hari kiamat, maka ia akan memperoleh syafaatku. Bersalawat dahulu sekali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma anzilhu maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Allahumma anzilhu maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Allahumma anzilhu maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Wajabat lahu syafaati, pasti dia dapat syafaatku. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ruwayfi' bin Thabit secara marfu'. Ahmad dan Tabarani juga meriwayatkannya dalam kitab Al-Kabir, dan Ibni Abi Asim dan Ibni Katsir menyatakan sebagai hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Faman fa'ala dzalik kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa melakukannya, maka aku akan menjadi saksi dan memberinya syafaat di hari kiamat. Malam Jumat dan siangnya memperbanyak salawat. Berapa memperbanyaknya itu? Ujar Imam Ramli mengatakan 300 malam 300 siang sudah termasuk memperbanyak ngarannya. Malam Jumat 300 kali bersalawat, siang Jumat 300 kali. Ujar Imam Ramli mengatakan sudah termasuk banyak. Ada yang lain lagi mengatakan 350 malam 350 siang. Ada lagi ulama yang mengatakan 700 malam 700 siang. Terserah aja umpat nang mana. Pokoknya bila menggawi demikian sudah termasuk memperbanyak.